Selamat datang di Krisna Bacot Bola. Liga Champions Eropa 2024-2025 sudah menemukan dua tim terbaik yang akan memperebutkan trofi si kuping besar di laga puncak yang akan digelar di kandang Bayern Munchen Allianz Arena. Serupa dengan Liga Champions Eropa yang merupakan kompetisi kasta tertinggi di bawah naungan UEFA, dua kompetisi di bawah Liga Champions Eropa yaitu Liga Europa dan Conference League juga sudah menemukan dua tim terbaik untuk memasuki babak final. Hal yang menarik justru terjadi di dua laga final yaitu di Liga Europa dan juga UEFA Conference League, di mana wakil-wakil Inggris begitu sangat mendominasi dengan memastikan tiga wakilnya bermain di pertandingan final. Bahkan di kompetisi kasta kedua yaitu UEFA Europa League, Inggris berhasil menciptakan All England final antara Manchester United berhadapan dengan Tottenham Hotspur. Manchester United memastikan diri melaju ke partai final UEFA Europa League setelah di semifinal membantai wakil Spanyol dengan agregat keseluruhan 7-1. Di sisi lain, Tottenham Hotspur memastikan diri sebagai lawan Manchester United di partai final Liga Europa musim ini setelah di partai semifinal mendapatkan lawan relatif lebih ringan dari Setan Merah dan berhasil memastikan diri lolos ke babak final dengan mudah. Pertemuan antara sesama wakil Inggris di partai puncak Liga Europa 2024-2025 menegaskan betapa besarnya dominasi klub-klub Inggris di turnamen Liga Europa musim ini. Keberhasilan Manchester United dan juga Tottenham Hotspur sama-sama melaju ke partai final Liga Europa musim ini membuat kedua tim tersebut masih punya harapan meraih gelar musim ini dan terhindar dari puasa gelar. Selain itu, keberhasilan anak asuh Ruben Amorim melaju ke partai final Liga Europa musim ini adalah merupakan pembuktian mereka bahwa mereka masih konsisten di kancah Eropa dan patut diperhitungkan. Setelah di Liga Premier Inggris musim ini, pasukan Ruben Amorim bahkan nyaris terdegradasi. Tak pelak untuk menyelamatkan martabat Setan Merah, Ruben Amorim harus bisa mengantarkan Manchester United menjadi juara Liga Europa musim 2024-2025 sebagai raksasa Inggris. Di sisi lain, Tottenham Hotspur yang akan menjadi lawan Manchester United di pertandingan final Liga Europa musim ini, Mimin yakin akan bermain tanpa beban dan juga mampu menyulitkan pasukan Ruben Amorim untuk bisa meraih satu-satunya gelar mereka musim ini. Jika Manchester United tidak menampilkan permainan terbaik mereka di partai final nanti, bukan tidak mungkin Tottenham Hotspur berhasil memanfaatkan kesalahan Manchester United dan justru berbalik menjadi juara di Liga Europa musim ini. Setelah di Europa League, di Liga Conference League juga ada wakil Inggris lainnya yang sedang berjuang meraih gelar musim ini, yaitu Chelsea yang akan berhadapan dengan Real Betis di pertandingan puncak. Berbeda dengan Chelsea yang berhasil melaju mulus ke babak final setelah mengalahkan lawan yang relatif mudah di semifinal, Real Betis justru harus berjuang mati-matian untuk mengalahkan Fiorentina secara dramatis dengan skor agregat keseluruhan 4-3. Hasil imbang 2-2 di kandang Fiorentina sudah cukup membawa Anthony dan kawan-kawan untuk melaju ke partai final Liga Conference League musim ini setelah di leg pertama yang lalu yang berlangsung di kandang Real Betis, Fiorentina kalah dengan skor 1-2. Semenjak kedatangan pemain pinjaman dari Manchester United yaitu Anthony Santos atau sering dijuluki sebagai God Anthony, Real Betis akan berubah menjadi tim kuda hitam paling mematikan baik di La Liga maupun di kancah Eropa musim ini.
Bagaimana tidak, semenjak Anthony Santos berlabuh ke Real Betis musim ini langsung membawa dampak positif bagi klub tersebut. Terbukti di La Liga, Real Betis mampu menyulitkan 3 raksasa teratas pemimpin klasemen La Liga saat ini, yaitu Barcelona, Real Madrid, hingga Atletico Madrid. Sedangkan di kancah Eropa, Anthony lagi-lagi membuktikan peran besarnya membawa Real Betis hingga masuk ke final Liga Conference League musim ini. Dan ini juga menjadi final pertama Real Betis di kancah Eropa sepanjang 118 tahun terakhir. Dengan melihat keganasan Real Betis musim ini, pantas rasanya Mimin mengunggulkan Real Betis yang akan menjadi juara Liga Conference League musim ini, mengalahkan pasukan Enzo Maresca di partai final. Namun sayang, dominasi tim-tim Inggris di Liga Eropa hingga Conference League tidak dibarengi dengan dominasi mereka di Liga Champions yang 100% gagal. Setelah wakil terakhir The Gunners Arsenal berhasil dikalahkan Paris Saint-Germain di babak semifinal. Bagaimana menurut kalian football lovers? Apakah musim depan ada wakil Inggris yang berhasil masuk ke babak final Liga Champions atau bahkan menjadi juara Liga Champions musim depan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen di bawah video ini agar channel ini semakin berkembang.